Persija Jakarta resmi mendatangkan Ramon Bueno, gelandang berkebangsaan Spanyol berusia 29 tahun. Sebelum diikat Persija, Ramon Bueno bermain di kasta ketiga Liga Spanyol bersama SD Tarazona. Dan sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara pesepak bola yang berasal dari Spanyol, secara umum mereka bermain secara taktis. Taktis bagaimana? Nanti akan kita ulas. Kita baca dulu apa yang disampaikan oleh Persija lewat website resmi mereka. Mari berjuang bersama Ramon Bueno. Fazal terakhir dari slot legion asing Persija telah ditentukan. Pemain berusia 29 tahun asal Spanyol, Ramon Bueno Gonzalvo menjadi sosok yang dimaksud. Dirinya telah berada di Jakarta dan bersiap untuk berjuang bersama Virja Andika CS di markas tim Persija Training Ground Bojongsari. Persija dan Ramon sepakat menjalin kerjasama selama 1 musim. Sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Saya datang untuk bertarung dan menang. Saya akan memberikan segalanya untuk membuat klub dan supporter bangga. Itu yang disampaikan oleh Ramon Bueno. Ini merupakan karir dari Ramon sebelum memulai petualangan baru di luar Spanyol bersama Persija. Ramon berseragam Tarazona, Cordoba, Fuenlabrada, Villarreal B, Villarreal C, Villar Juvenil A. Overall, rata-rata Ramon Bueno menghabiskan karir sepak bolanya di dataran sepak bola Spanyol alias Eropa. Oke, di Persija ia diproyeksikan mengisi lini tengah untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Pelatih Persija Carlos Peña optimistis Ramon dapat berkontribusi besar untuk Macan Kemayoran. Saya tahu dia akan datang untuk memberikan konsistensi kepada tim. Sesuatu yang sangat kami butuhkan dan saya berharap dia dapat melakukannya dengan baik bersama kami, ucap Carlos Peña. Nah, tadi di awal video sudah kita sebutkan, rata-rata pesepak bola dari Spanyol itu bermain bola secara taktis. Taktis yang dimaksud itu bagaimana, Bang Tom? Ya, berdasarkan taktik yang diaplikasikan oleh pelatih. Nah, sehingga ketika kita melihat permainan yang ditampilkan oleh pesepak bola dari Spanyol, jika tidak berdasarkan implementasi taktikal yang diinstruksikan oleh pelatihnya, maka pemain tersebut sulit untuk bisa berkembang ataupun memberikan kontribusi lebih. Nah, ini baru saja selesai Euro, yang dimana partai finalnya bertemulah Spanyol menghadapi Inggris. Gareth Southgate, pelatih dari Inggris, memention, ketika kami menghadapi Spanyol, kami harus sempurna secara taktis. Oke, meskipun ujungnya Spanyol menang, tapi dari situ sudah mengisyaratkan bagaimana rata-rata pemain sepak bola yang berasal dari Spanyol bermain secara taktis. Dan kita bisa melihat, menyaksikan apa yang ditampilkan oleh Spanyol di final Euro menghadapi Inggris. Dan itu sudah kita bedah taktiknya, teman-teman. Sangat-sangat taktis. Nah, mungkin ada yang memberikan komentar, Bang, itu jauh banget ketika Abang membandingkan final Spanyol menghadapi Inggris dengan Ramon Bueno. Nah, pada dasarnya di usia dini, pemain ataupun anak-anak muda di Spanyol, teman-teman, sudah diterapkan, sudah diajari untuk bermain bola itu secara taktis. Itu diaminkan oleh Luis Milla ketika Luis Milla menjadi pelatih Persib. Nah, di saat Luis Milla menjadi pelatih Persib, Luis Milla pun membahas hal tersebut. Di Spanyol itu kental banget sejak usia dini, masalah taktikal, pemahaman taktik sudah diimplementasikan. Mengapa aku bisa menyebutkan demikian dan pelatih-pelatih lain mengatakan demikian? Kita ambil contoh saja, Lamine Yamal di Euro usia 16 tahun bergerak ke 17 tahun. Dan akhirnya pada saat partai final usianya sudah 17 tahun. Nah, di situ disoroti juga pemahaman taktikal yang dimiliki oleh Lamine Yamal. Kok bisa sosok pemuda 16 tahun bergerak ke 17 tahun bisa memahami artikulasi taktikal yang diinginkan oleh De La Fuente? Nah, jadi dibahas lagi pembinaan usia dini yang dilakukan oleh sepak bola Spanyol. Jadi poin pertama yang ingin aku tekankan, ya, itulah dia bagaimana Spanyol menanamkan permainan sepak bola, yaitu bermain secara taktis, secara, ya,
mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pelatihnya. Lantas apa kaitan poin pertama ini dengan sepak bola Indonesia, Liga Indonesia? Nah, kan muncul sebuah anekdot. Di sepak bola Indonesia itu yang penting long pass, nggak ada pakai taktik, kasarnya seperti itu. Nah, ya aku mengharapkan itu anekdot dulu untuk Liga Indonesia ke depannya. Overall, klub-klub kita pasti menggunakan taktik, memakai strategi teman-teman. Termasuk salah satu Persija sangat kental banget bersama Dol menggunakan taktik. Nah, daripada itu penting juga menyesuaikan lah ya kapasitas yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija. Nah, jadi ini PR penting tentunya bagi Ramon Bueno juga ketika ia banyak menghabiskan karir di sepak bola Spanyol, bahkan 15 tahun ia bersama Villarreal. Ya meskipun bukan Villarreal utamanya teman-teman ya, tetapi secara bargaining position levelnya tetap level mereka itu tinggi banget kalau kita komparasikan dengan klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Jadi ini PR yang sangat amat penting bagi Ramon Bueno untuk bisa beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Aku mengingat apa yang terjadi dengan Alberto Rodriguez, mantan bek Persib. Ketika dia memperkuat Persib, itu untuk pertama kalinya dia keluar dari sepak bola Spanyol. Datang dia ke Persib, nggak oke. Perlu beberapa pertandingan, banyak pertandingan dikritik lah habis-habisan. Kalau kritik memberi saran nggak masalah, tetapi ini sudah masuk bully, hujatan kepada Alberto. Nah, pada akhirnya Alberto Rodriguez bisa menemukan performanya. Nah, termasuk juga nih untuk Ramon Bueno. Ini dia datang pertama kali ke iklim sepak bola Asia, tentu dengan Carlos Peña. Dia sampaikan juga sangat penting adanya Carlos Peña untuk bisa memberikan rasa adaptasi yang cepat terhadap permainan bersama Persija Jakarta. Nah, kemudian yang kedua ada korelasinya nih dengan poin pertama. Ditanya bagaimana karakteristik gaya permainan Ramon Bueno? Ramon Bueno menjawab sendiri, ia sangat sering mengikuti dan menyaksikan pertandingan ataupun permainan yang dimainkan oleh Sergio Busquets bersama Barcelona dulu pas masa prime. Untuk era sekarang, Ramon Bueno memainkan ataupun sering menyaksikan pertandingan Rodri bersama Man City. Dua pemain ini, Sergio Busquets, Rodri, ini taktis banget bersama klubnya. Bahkan Rodri bersama Spanyol yang menjadi pemain terbaik itu taktis banget. Pengaruhnya sangat amat luar biasa. Pemain nomor 6. Ini kan hal yang tentu harus bisa dipahami oleh pemain-pemain Persija juga. Selain menukar knowledge teman-teman, ilmu pengetahuan secara permainan sepak bola, ini juga tentu untuk bisa meningkatkan permainan pemain-pemain Persija di atas lapangan. Ya, kalau kita bicara track record pemain-pemain Spanyol yang sukses di sepak bola Indonesia, teman-teman, nggak banyak. Mungkin bisa hitungan jari, teman-teman. Ya, kalaupun sukses, nggak begitu lama karirnya di sepak bola Indonesia. Ada di lobby, ada yang direkrut, ada yang mengontak pemain itu sendiri. Tapi dengan posisi yang dimiliki oleh pemain seperti Ramon Bueno, teman-teman, dengan ekspektasi yang besar, dengan harapan tinggi bisa memberikan konsistensi terhadap permainan Persija Jakarta, harusnya ya ini menjadi turning point untuk Ramon Bueno untuk bisa secepat mungkin beradaptasi. Untungnya teman-teman ada yang namanya Piala Presiden Preseason yang bisa menjadi tolak ukur ataupun melihat memberikan waktu adaptasi kepada Ramon Bueno. Ya, kalau kita bicara sepak bola Indonesia pasti harapannya seperti magic kan, seperti pesulap bisa berubah cepat, tetapi yang namanya sepak bola kadang perlu adaptasi yang lama, adaptasi yang cepat. Nah, dalam hal ini Ramon Bueno harus melakukan hal tersebut. Nah, itu baru 2 poin teman-teman. Dan yang ketiga ada kaitannya soal yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi ini perlu untuk kita bahas teman-teman berkali-kali di sepak bola Indonesia. Kadang ketika 1, 2, 3 pertandingan nggak oke, ya you know lah ya bagaimana kencangnya tekanan kepada pemain tersebut. Nah, kenapa ingin aku bahas hal tersebut? Kadang di sepak bola Indonesia butuh dulu 5, 6, 7, 8 pertandingan. Banyak case-case-nya teman-teman. Jadi ya perlu kita memberikan rasa sabar lah ya.
kepada diri kita untuk melihat potensi yang dikeluarkan oleh pemain A, B, C, D, E. Nah, tak sedikit juga kadang ada pemain bagus datang dari luar ke Liga Indonesia nggak oke. Nah, ini soal adaptasi lagi, banyak itu contohnya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja. Bagaimana gaya permainan dari Ramon Bueno ya, tadi sudah disampaikan oleh Ramon Bueno. Ia sering melihat bagaimana penampilan Sergio Busquets dan Rodri. Secara garis besar, seperti itulah penampilan gaya yang dimiliki oleh Ramon Bueno. Gimana menurut teman-teman? Ya, coba silahkan tulis di kolom komentar. Ini menarik sih, bagaimana formasi implementasi permainan yang akan ditampilkan oleh Carlos Venya bersama Ramon Bueno di atas lapangan. Oke, silahkan.